Sayyidah Hanzalah. Ini ada anak yatim dia, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Aku melihat Anda orang yang berkecukupan karena punya harta rampasan berat. Boleh enggak? Ini saya titipkan yatim ini, yatim piatu ini kepada Anda. Boleh enggak? Mohon maaf, itu usianya berapa? Usianya sekitar 1 tahun atau kurang sedikit. Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan? Dia perempuan. Gitu tuh Pak, dia perempuan. Oh gitu. Kalau perempuan sebentar, saya minta izin dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya bayi laki-laki. Kemudian saya dititipkan ada bayi perempuan. Apa yang harus saya lakukan? Nanyanya kan ke Ibunda Aisyah, Pak, nggak langsung ke Rasul. Kata Rasulullah bilang, susui dia. Susui dia. Kenapa? Nanti akan ada perempuan di tengah rumah, 10, 15, 20 tahun. Dan dia bukan mahram. Haram. Jangankan orang lain, Pak. Bapak punya adik. Ya, Bapak punya adik. Adik Bapak perempuan. Berarti menjadi adik ipar bagi siapa? Istri Bapak. Atau ibu punya adik perempuan. Lalu tinggal di rumah. Berarti akan menjadi adik ipar bagi suami. Itu aja kata Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Al-maut, al-maut, al-maut. Hati-hati. Akan menjadi kematian rumah tanggamu. Betul nggak, Pak? Kenapa? Bukan mahram tuh, Pak. Itu. Apalagi ini orang lain dia. Adik ipar aja. Itu dapat warning dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini aja susuin dia. Kalau disusuin jadi mahram nggak Pak? Mahram. Haram nikah nggak? Haram nikah. Hai, hadis itu Pak, tahun berapa itu? Tahun 2010 hingga tahun 2017 itu dijadikan hujah pegangan oleh salah seorang ulama. Arab Saudi mengizinkan perempuan jadi supir atau perempuan boleh nyetir Pak, itu baru 2017 ketika MBS menjadi putra mahkota itu. Perempuan nggak boleh nyetir Pak, karena perempuan nggak boleh nyetir yang jadi supir siapa? Mang Udin, Mang Asep, Mang Ujang. Betul nggak? Subhanallah. Terus di dalamnya ada majikan perempuan, ada masalah hukumnya, ada kholwat jadinya Pak. Yang ketiganya setan. Ada sebagian ulama, sebagian kecil Pak, itu pun satu orang. Boleh kok laki perempuan bukan mahram itu di satu tempat, bahkan di mobil. Caranya bagaimana? Susuin aja tuh supirnya. Susuin aja tuh supirnya tuh Pak. Allahu Akbar. Fatwa itu sempat viral Pak. Itulah orang yang nggak belajar agama tuh Pak. Nggak semua orang Arab belajar bahasa Arab Pak. Sama seperti ibu bapak Qari'ah itu pembaca perempuan. Dalam Al-Quran ada surat Al-Qari'ah, pembaca perempuan. Padahal beda Pak, antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Sama itu, dia nggak belajar bahasa Arab juga. Subhanallah. Jadi jalan keluarnya gimana? Susuin aja oleh majikan perempuan, supirnya tadi. Maka supirnya haram dinikah. Hadisnya benar Pak, penggunaannya yang salah. Maksud yang disusui itu bayi yang perempuan yang masih kecil. Kalau Mang Ujang, Mang Usup, Pak, waduh senang kali dia. Saya yakin jamaah Masjid Raya Cinere bisa pindah ke Arab Saudi ini Pak. Ini kalau benar hadisnya benar Pak, tapi interpretasinya itu. Allahu Akbar. Maka penting belajar bahasa Arab itu Pak. Itu Ibrahim Al-Hanzali. Kilahuma an Jarir. Keduanya dapat hadis dari Jarir. Qala Utsman, kata Utsman, haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata." Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la a'lam. Aku sungguh-sungguh tahu akhir ahli nar, yang paling terakhir
ahli neraka khurujan, keluarnya, minha, dari neraka. Wa akhiru ahli jannah, dan yang paling terakhir ahli surga, dukhulan, masuknya al-jannata, ke surga. Yaitu rajulun, seorang laki-laki, yakhruju, keluar, minan nar, dari neraka, habwan, setahap, sejengkal, selangkah demi selangkah. Subhanallah. Ini hadis ini ada di Sahih Bukhari juga tuh Pak ya, tapi di akhir-akhir itu Pak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, berkata lahu, kepada laki-laki yang baru keluar dari neraka tersebut, izhab, pergilah kamu wahai mantan penghuni neraka, fadkhulil jannata, masuklah ke surga. Fayatiha, kemudian laki-laki tersebut mendatangi surga. Fayadkhulu ilaih, fayukhayyalu ilaih, kemudian ia membayangkan Pak, ternyata surga itu bisa kelihatan dari luar Pak. Ya, kalau kata kita ini rumah kaca gitu. Ternyata padat Pak. Fayukhayyalu ilaih, ia membayangkan, melihat, ilaihi, kepada surga tersebut, anna, bahwasanya surga malak, penuh Pak. Penuh. Subhanallah. Fayarji'u, kemudian laki-laki tersebut kembali, fayaqulu, lalu bertanya kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, wajadtuha malak, aku dapatkan surga itu penuh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berkata lagi, lahu, kepadanya, idhab, berangkat lagi, masuklah, fadkhulil jannata, ke surga. Qala, laki-laki tersebut berkata, fayatiha, ia masuk ke, mendatangi surga, fayukhayyalu ilaih, kemudian ia melihat, membayangkan, ternyata di dalam surga itu penuh sesak Pak. Annaha malak, penuh ya Rabb. Fayarji'u, lalu ia pulang lagi itu Pak, kembali lagi menemui Allah. Fayaqul, lalu berkata, ya Rabbi, wajadtuha malak, penuh ya Rabb surganya ya Rabb. Tuh nasib masbuk masuk surga begitu tuh Pak. Ya, tapi masih beruntung Pak, Muslim masih bisa masuk ke surga. Kalau sudah habis amalnya Pak. Amal apa tuh? Amal buruknya tuh Pak, dicek. Kira-kira kita transitnya di neraka, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sehari itu Pak. Subhanallah. Kalau sehari ya mungkin nilainya 4,99 tuh Pak. Ya, tapi kan sehari di neraka berapa lama dia? Kata Nabi SAW, alfisana, 1000 tahun tuh Pak. Jangan pengen nyoba-coba. Kenapa antum pengen masuk neraka? Siapa tahu ketemu artis di sana Ustaz. Susah betul di Jakarta ketemu artis. Lupa dia, artisnya udah hijrah Pak. Gak ada artis di neraka masuk ke sana semuanya itu. Subhanallah. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, idhab, pergi, fadkhul jannata, masuk ke surga. Fa inna laka mithla dunya, tahu enggak? Surga itu seperti dunia, wa asyratu amsalnya, bahkan 10 kali lipat. Sama, itu padatnya di awal doang. Biasa kalau masuk persimpangan Pak ya, masuk exit tol tuh Pak, atau mau masuk tol tuh kan macet tuh Pak. Tapi kalau udah masuk tol gimana Pak? Ada sebagian sudah apa? Lancar Pak. Mungkin gitu juga itu. Kenapa Allah itu nggak pakai e-tol? Ngajarin Tuhan tuh ya. Subhanallah. Maka di kalimatnya fayukhayyalu ilaih. Itu sebabnya Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan ini Pak, itu fayukhayyalu ilaih. Bukan faro'ahu, bukan ia melihat, tapi fayukhayyalu, ia membayangkan. Kenapa? Karena saking terangnya surga tuh Pak, jelasnya surga, jadi dia hanya melihat orang yang di depan tuh Pak. Paham nggak? Ya, ini orang semua serba sesak, serba penuh tuh Pak. Kata Imam An-Nawawi, belum tafsirnya luar biasa. Kenapa laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka akan masuk ke surga? Ia membayangkan surga udah penuh Pak. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim hadis ini, kata beliau, ada level penghuni surga Pak, itu vouchernya hanya di ruangan ini.
makan ini, minum ini, ngambil buah ini. Paham nggak Pak? Nah rata-rata yang dekat dengan pintu surga itu voucher-voucher yang amalnya terbatas tuh Pak. Paham nggak? Padahal kalau masuk ke dalam, waduh, luar biasa. Nah, orang rata-rata terbatas vouchernya tuh Pak. Ada satu voucher, ya, itu nggak semua orang dapat Pak. Voucher tersebut bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada voucher yang nggak banyak orang pegang Pak. Voucher itu bisa berdampingan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada voucher yang orang lain nggak punya, melihat Nabi Pak. Jangankan melihat Allah, lebih berat. Kalau melihat Allah Pak, vouchernya khusus. Ketika Nabi tahu bahwa umatnya ya tidak semua memegang voucher untuk bisa melihat wajah Nabi, salaman dengan Nabi, maka Nabi protes, ya Rabb, saya ingin level apapun kelas umatku masuk surga, maka izinkan semua kelas bisa melihat saya. Itu syafaat Nabi itu Pak. Jadi Nabi menurunkan apa tuh Pak tuh? Kalau bahasa sekarang itu apa tuh Pak? Apa istilahnya? Bukan menurunkan egonya Pak, karena Nabi gak punya ego tuh Pak tuh. Artinya Nabi mohon kepada Allah voucher apapun. Mau surga kelas melati, kelas apa tuh Pak. Itu bisa melihatku, berdampingan denganku. Kata Allah, baik aku izinkan. Hanya tidak setiap hari Muhammad, tidak setiap waktu Muhammad. Hari Jumat saja. Paham gak Pak? Siapa saja yang bisa melihat Nabi, kapanpun bisa melihat Nabi Pak. Siapa dia? Ana waka fidul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan yang ngurus anak yatim kayak ini di surga. Itu tiap waktu itu Pak. Tapi ada penghuni surga nggak punya voucher untuk bisa melihat Nabi dari kedekatan. Salam nggak bisa. Kata Nabi, ya Rabb, aku minta semua umatku level terendah sekalipun surganya, izinkan dia bisa menyapa aku, menyalamiku, memelukku. Sudahlah dia tidak ketemu denganku, berjumpa denganku di dunia. Maka pastikan kalau mereka sudah masuk surga, siapapun dia, selama dia umatku, paling rendah sedikit pun nilai amalnya, izinkan dia bisa memelukku. Subhanallah. Jadi bodyguardnya Rasulullah siapa? Allah langsung. Itu tuh Pak. Jadi pastikan kalau pengen ketemu Nabi, jadi ahli surga Pak. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Jadi berarti dilihat oleh si laki-laki tersebut, berarti bukan hari apa tuh? Bukan hari Jumat. Au inna laka asyrata amsalid dunya. Itu surga itu 100 kalinya dunia. Qala fayaqul. Kemudian kata laki-laki tersebut, penghuni terakhir neraka, atas kharubi, ya, engkau ini mau mensihirku ya Rabb. Au atadhakubi, engkau ini mau menertawakan aku, mentang-mentang saya ini penghuni neraka paling akhir, mau masuk surga, saya dibecandain, dibully saya nih, diprank nih, Kata siapa Pak? Kata laki-laki tersebut tuh Pak. Qala, kemudian aku berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang cerita Nabi Pak. Ibrahim Al-Hanzali ketika Nabi cerita ini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tersenyum tuh Pak. Ya, menyaksikan tingkah pola laki-laki dari umatnya yang terakhir masuk surga. Rob, jangan ngeprank saya dong ya Rob, kan gitu tuh Pak tuh. Semuanya penuh. Itu surga itu. Minimum kelas yang paling rendah 10 kali dunia, Pak. Allahu Akbar. Nabi ketika Isra Mi'raj, sekarang bulan Rajab Pak, diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Ada satu surga Pak, besar betul istananya. Ya, di samping istana yang amat sangat besar ada istana yang kecil, Pak. Tapi istana dia.
Ini rumahnya Umar. Bukan. Ini ART-nya Umar. Ini rumah pembantunya Umar ini. Rumah pembantunya aja kayak gini. 4 kamar plus 1, 3 kamar plus 1. Yang plus itu lebih besar, lebih kecil, Pak? Yang plus itu lebih besar, lebih kecil, Pak? Hah? Lebih kecil, betul ya? Itu kan kamar pembantu, kamar supir. Itu kamar supirnya Umar, Pak. Besar betul, subhanallah. Amal kita kayaknya berat, Pak, untuk beli surga. Harus punya orang dalam tuh, Pak. Orang dalamnya siapa, Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh. Orang solehnya itu Allah yang nyebut. Tadi di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man. Orang-orang yang mencintai Nabi. Ya, jadi kata pemuda tadi, ya Rob jangan ngeprank saya. Wa antal malik, engkau kan raja, engkau kan Tuhan. Masa mainin saya, ngeprank saya? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Kata Ibrahim Al-Hanzali, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum hatta badat nawaiju, hingga terlihat gigi gerahamnya. Qala fakana, maka hal tersebut yuqalu, dikatakan dzalika adna ahli jannati manzilatan, itulah surga yang paling rendah kelasnya. Jadi apa itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Besar dunia ini berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Besar dunia ini. Hah? Ada yang pernah keliling dunia, Pak? Dunia ini kecil, Pak. Ya. Kita yang paling jauh sekarang kalau naik pesawat, ke negara mana nih, Pak? Paling jauh, Pak. Paling jauh ke negara mana? Amerika lah ya. Ke Amerika berapa jam tuh, Pak? 18 jam. Setelah Amerika mana, Pak? Nggak ada. Balik lagi kan itu kan. Kalau lewat Timur Tengah, Pak, 17 jam. Ya kan? Kalau lewat Korea, Jepang, Cina berapa? 18 jam, Pak. Setelah itu balik lagi. Udah cuma 17 jam atau 20 jam lah. Paling lama tuh, Pak. Segitu-gitunya itu, Pak. Bapak dari Papua ke Aceh, Pak, itu udah 9 jam tuh, Pak. Saking luasnya Indonesia tuh, Pak. Dunia itu kecil, Pak. Dari mana taunya? Bapak naik pesawat, Pak. Waduh, makin kecil. Dunia sendiri secara etimologis artinya dunia hina. Dunia itu artinya apa? Hina. Jadi hubbud dunia, mencintai apa, Pak? Kehinaan. Anahnu qillatun ya Rasulullah. Apakah kami minoritas kala itu sehingga kami seperti buih laut? La, tidak. Bal antumul kusar. Kalian justru mayoritas, tapi kalian itu kena wahan. Apa wahan? Hubbud dunia. Mencintai dunia, kehinaan. Orang-orang yang nggak mau ikut hijrah, Pak, diajak oleh Nabi ke Taif. Orang-orang Arab jahiliyah kalau melakukan maksiat, Pak, itu beli barangnya perempuan-perempuan yang telanjang tawaf tuh, Pak. Belinya di situ, ordernya di situ. Kemudian eksekusi maksiatnya di mana? Di Taif, karena daerah dingin tuh, Pak. Mereka sebelum eksekusi maksiatnya itu makan dulu daging, Pak. Jadi daging itu gak disembelih, Pak. Diambil bagian tertentu saja, kemudian dimakan. Nah, maka kambing tersebut, domba tersebut akan mati dengan apa? Perlahan, tuh, Pak. Jadi bangkai dia. Diajak beberapa kaum muslimin yang gak mau ikut hijrah. Terus kata Nabi, makan di bangkai. Ya Rasulullah, la tilkal mayyitah, itu bangkai. Iya, saya tahu. Makan. Gak mungkin aku bangkai. Masa aku makan bangkai? Tahukah kalian bahwa dunia itu jifa, bangkai. Ada seorang istri sahabat, Pak, nggak mau diajak hijrah aja. Kenapa? Hijrah itu berat, Pak. Meninggalkan kemewahan. Di Mekah kaya. Ketika hijrah, Pak, kan nggak bisa dibawa tuh harta semuanya. Karena dulu belum ada sertifikat. Belum ada sertifikat tuh, Pak. Tanah nggak bisa dibawa. Unta nggak bisa dibawa. Kebun nggak bisa dibawa tuh, Pak. Ada istri sahabat itu nggak mau ikut hijrah. Lebih baik aku menjaga hartaku, aku tetap kaya.
Istri siapa dia, Pak? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Pak, hijrah ke Madinah, fakir, miskin. Hartanya bisa dibawa. Istrinya yang menjaga harta-harta tersebut, Pak. Tapi nasib, qadarullah tuh, Pak. Allah mengubah nasibnya tuh, Pak. Orang-orang yang hijrah, fakir, tiba di Madinah. 2 tahun berikutnya jadi konglomerat. Dalilnya ayat 100 surat An-Nisa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa hijrah ya di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan menemukan di muka bumi muraghaman, harta yang banyak. Ya, harta yang banyak. Muraghaman, harta, katsiran, banyak. Muraghaman katsiran, wasa'ah, luas, 3 tuh, Pak. Ada tafsir, Pak. Namanya tafsir Bahrul Muhit, karya Ibnu Hayyan. Dia suka mengkonversi kalimat-kalimat kualitatif menjadi kuantitatif. Kayak tadi itu, muraghaman katsiran wasa'ah. Nah, itu kan kualitatif tuh, Pak, abstrak ya. Muraghaman itu kata beliau, raghama yuraghimu, itu sekitar berapa ya? 100 ton emas. Berapa tuh, Pak? Lebih kaya dari Budi Said nih, Pak ini. Hah? Kalau ini Budi Baik itu, Pak. Muraghaman 100 ton emas tuh, Pak. Berapa itu? 1 ton itu berapa, Pak? 1000 kilo kan? Andai kan 1 ton 1 kilonya emas tuh, Pak. 1 miliar. Ini 100 ton, Pak. Waduh. Terus katsiran, banyak. Banyak itu kali 700, Pak. Wasa'ah, Pak. Sa'ah itu luas. Kali lagi 700 tuh, Pak. Subhanallah. Makanya coba kita lihat. Lil fuqara'il muhajirin, 18 surat Al-Hasyr. Orang-orang muhajirin tiba di Madinah disebut orang fakir. 2 tahun kemudian ada perang Badar. Biaya perang Badar itu triliunan, Pak. Tapi tidak sepeser pun dana perang Badar Nabi mintakan dari orang Ansor. Semua dana perang Badar semua dari muhajirin. Padahal orang muhajirin disebutnya orang fakir. Subhanallah. Hijrah itu bikin kaya, Pak. Bikin kita cukup, Pak. Maka yang ada masalah ekonomi, subhanallah, hijrah, Pak. Apa itu? Tinggalkan dosa. List, Pak, kita punya dosa A, B, C, D. Dosa bohong. Ya, dosa ghibah, namimah, ya tinggalin tuh, Pak. Subhanallah. Nanti barir-barir itu yang ngalangin datangnya rahmat rezeki Allah gampang. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu kalau ada ucapan, tindakan, akhlak yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di bumi berkahnya kembali, kalaupun tidak di Firdaus nanti. Jika ada pertanyaan, tanyakan tadi itu di Sahih Bukhari, babnya bab puasa Ramadan, Pak. Yang bertanya itu Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, orang yang sholat masuk surga melalui pintu sholat. Yang zakat masuk surga lewat pintu zakat. Mujahid, orang yang jihad, masuk surga lewat pintu jihad. Orang yang rajin puasa Ramadan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, adakah umatmu di setiap pintu surga ada namanya? Di ahli zakat ada, dia ahli sodako, ahli jihad, ahli sholat, semuanya namanya ada. Ada nggak Rasul? Dia punya voucher semua pintu surga. Ada. Dan aku berharap engkau. Kalau berharap engkau, Pak, cuma Bukhari doang. Bapak baca At-Tirmidzi. Aku berharap engkau dan keturunanmu 50 ke bawah. Gitu tuh. Makanya ada istilah syarif, ada istilah sayyid, Pak. Tanya ke Habib Fauzi itu. Ada istilah syarif, ada istilah sayyid, Pak. Kalau kita baca sejarah apa itu silsilatul dalam sebuah kitabnya Hilyatul Auliya, perhiasan para wali, Pak. Sahibul kitab, pengarang kitab membedakan antara syarif dengan sayyid. Kalau syarif, zurriyatun Nabi.
Kalau Sayyid dzurriyyatu Abi Bakar Siddiq itu Pak. Di antaranya apa Pak? Mohon maaf, bukan kebetulan Pak ya, Baswedan. Itu Pak ya. Bapak nanya itu sih Pak. Ya, dia bukan keturunan Nabi Pak. Tapi hati-hati Pak, Abu Bakar itu keturunan 50, dijamin oleh Nabi dalam At-Tirmidzi. Dalam At-Tirmidzi itu Pak. Subhanallah. Jadi kita apa ya? Oh, kalau dilanjut repot nih Pak, kalau dilanjut repot. Subhanallah. Itu satu Pak. Yang kedua, tadi laki-laki tersebut masuk surga. Ini yang bicara langsung Pak, Imam Muslim. Dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Laki-laki tersebut yang bingung katanya semua pintu surga penuh. Karena dia masuk surga adna ahlil jannati manzilatan. Penghuni surga yang paling rendah. Apa itu Pak? Surga yang paling rendah, Eden. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Ya. Makanya ada satu negara, ibu kotanya itu salah satu nama surga, Pak. Apa itu, Pak? Hah? Yaman, ibu kotanya apa? Aden. Yaman itu indah, Pak. Yang membuat tidak indah tuh hari ini. Di perang. Nabi itu kalau nyebut Yaman, Al-Yaman. Yamani. Pakai tangan kanan, dilihat lagi tangan Nabi. Al-Yaman, Yamani, Yalinul Qalb. Yaman itu tangan kananku, ashabul yamin. Orang yang lembut hatinya, ammaro'il ibil. Adapun para pengembala unta, nggak ditengok tuh tangan Nabi sebelah kiri. Faghaladul qalb, orang yang keras hati. Ketika Nabi pakai sebelah kiri, pengembala unta. Yang dimaksud oleh Nabi pengembala unta, negeri mana tuh Pak? Najd, coba. Najd itu dulu Pak. Hari ini mana Pak? Bapak jawab aja Pak. Cari sendiri Pak di Google tuh Pak. Itu tuh Pak ya. Mudah-mudahan di sini ada yang keturunan Abu Bakar nih Pak ini. Ya, subhanallah. Cek coba Pak keturunan Pak, cek Pak. Tapi kalau dicek khawatir Bapak nyampe ke Firaun juga repot tuh Pak. Subhanallah. Itu sebabnya kenapa menjadi sangat penting Pak. Apa kata Nabi? Tungkahul mar'atuli arba'in. Seseorang itu dijadikan pasangan hidup karena 4 hal. Pertama apa? Rupa. Yang kedua apa Pak? Harta. Yang ketiga apa? Linasabiah. Nasab. Penting Pak. Siapa tahu Pak kita nikah dengan dia. Ke bawah ahli tahajud. Ke bawah ahli sodako. Gitu tuh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, Pak. Masa mertua nggak akan bela menantunya, Pak, nanti di hari kiamat. Gitu tuh, Pak, tuh. Betul nggak? Subhanallah. Nabi aja saking sayangnya kepada Hasan Husain, kata malaikat Jibril, itu nanti Hasan diracun Muhammad wafatnya. Nanti Husain dibunuh, disembelih. Nabi mau berdoa tuh, nggak boleh. Apa manusiawi Pak, manusiawi. Kepada umatnya aja Nabi sayang betul. Makanya saking sayangnya Nabi nggak boleh mendoakan untuk Hasan Husain Pak. Turun, ya surat Asy-Syura 23. Apa itu? Kulla as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata wal qurba. Aku nggak minta upah, tapi aku nitip anak keturunanku aja ya. Ya, anak keturunanku aja itu Pak. Ada sahabat tersebut 1 dari 10 yang dijamin surga Pak. Subhanallah. Tapi nanti sahabat tadi Pak itu berperang melawan Ali Pak. Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Zubair bin Awwam. Kata Nabi, Zubair awas ya. Kau jangan melawan Ali, jangan berperang dengan Ali. Ya Rasulullah, nggak mungkin lah. Zubair bin Awam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adik iparnya Nabi. Karena Awam, adik ipar itu apa ya? Karena Awam itu adiknya Ibunda Khadijah. Awam bin Khuwailid.
Jadi Zubair bin Awam, apanya Nabi itu Pak? Awam, adiknya Khadijah. Berarti Zubair bin Awam, apanya Khadijah? Adik ipar ya? Ponakan ya? Ponakan tuh Pak, ponakan Nabi. Zubair, awas, jangan melawan Ali, jangan berperang dengan Ali. Ya Rasulullah, nggak mungkin lah saya berperang dengan Ali. Tapi faktanya, dia nanti melawan Ali nggak Pak? Iya. Ketika Camel War, ya, ketika perang unta tuh Pak. Subhanallah. Jadi manusiawi Pak. Namanya orang tuh. Terus Nabi ketika wafat, yang memandikan keluarga semuanya. Yang memandikan aku hanya Abbas, Ali, Abdullah bin Abbas sama Fadl bin Abbas. Tidak yang lain. Kan betul Pak? Ada enggak Abu Bakar mandiin Nabi? Enggak. Umar? Enggak. Utsman? Enggak Pak. Bodyguard yang ngejagain pintu, yang borak masuk ke dalam cuma siapa Pak? Bilal bin Rabah. Abu Bakar masuk enggak dikasih. Kata Rasul cuma 4 orang. Gitu tuh Pak ya. Penting tuh Pak keturunan. Bukan untuk dibanggakan, bukan. Ya. Bukan untuk dibanggakan. Tapi siapa tahu amal kita kurang Pak. Ya, amal kita kurang. Cari itu keturunan. Pasangan hidup yang baik-baik Pak. Ya, siapa namanya? Namanya bagus sekali Islami. Tapi kita cek ke atasnya, waduh nggak bagus tuh Pak. Itu tuh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.